89,1 FM Radio Matahari Bulukumba. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali malam ini saya Yudi Cempaka kembali hadir menemani Anda melalui program acara kita di Radio Talkshow spesial untuk malam ini. Di edisi Kamis 26 Februari 2026 atau yang alhamdulillah malam ini jatuh tepat di 8 Ramadan 1447 Hijriah. Dan malam ini tentunya sangat spesial karena kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa yang insya Allah akan membahas sesuatu hal yang tentunya yang lagi viral di Kabupaten Bulukumba saat ini. Nah, bincang malam kita spesial terkait dengan video viral pelecehan agama bersama dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ikhwan Bahar SPDI MPD. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Dai Muda Pusat Kabupaten Bulukumba yang saat ini hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada di pendengar terkait dengan isu viralnya sebuah video yang dilakukan oleh seorang wanita yang diduga ini melakukan pelecehan agama. Nah, seperti apa itu? Kita langsung saja bersama dengan narasumber kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ikhwan Bahar SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat ya. Kayaknya luar biasa malam ini Ustadz ya, begitu semangat. Lumayan banyak jadwal ini. Iya, kebetulan banyak yang cari-cari nih Ustadz. Iya, katanya mau mengkonfirmasi yang lagi viral ini di Kabupaten Bulukumba Ustadz ya. Siap. Yang sampai ke ranah polisi kalau tidak salah. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita saat ini terkait dengan isu yang beredar saat ini terkait video viral pelecehan agama. Sebenarnya awal mula kejadian pelaporan video viral ini seperti apa nih Pak Ustadz? Oh iya. Sebenarnya begini, kami menggunakan media ini untuk kemudian menyampaikan ke khalayak masyarakat karena saya lihat ini di medsos ini sudah liar. Kita dibenturkan sesama umat Islam. Sementara dalam satu sisi kami di Majelis Dai Muda sudah satu langkah melakukan gerakan karena sudah ada pelaporan, walaupun itu kemudian berujung dengan permohonan maaf. Ini akan kemudian kita mau tidak lanjuti. Jadi awalnya itu kemarin malam. Kemarin malam sekitar jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat. Saya mendapat banyak chatting dari warga. Bagaimana ini Ustadz? Apakah masuk kategori ini? Saya bilang, oh iya, kalau dilihat baik-baik ini didengar, ini masuk. Masuk ya. Masuk. Akhirnya dari kejadian itu kami diminta oleh masyarakat tolong dilakukan pelaporan. Akhirnya melalui itu juga kami menghubungi pihak Polres, Kapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Intel. Saya bilang kalau boleh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kemudian masyarakat main hakim sendiri, karena ini memang terdeteksi di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Baliaing, Kecamatan Ujung Loe. Akhirnya saya bilang tolong dipanggil ini untuk klarifikasi. Kita mau dengar, kita mau tahu ini seperti apa ini, kenapa ada begini. Akhirnya menunggu tidak ada, belum. Saya bilang mungkin besok ini karena sudah tengah malam, jam 12 waktu itu baru dikonfirmasi. Akhirnya sekitar jam setengah 3 jam 2 lewat lah, setengah 3 dini hari. Saya dihubungi Kasat Reskrim bahwa Ustadz, ini pelakunya sudah datang ke kantor menyerahkan diri dampingi kepala desanya. Tolong kita kesini kasih pencerahan lah, bagaimana ini dari versi agama. Akhirnya saya datang. Dan begitu berbincang langsung saya dengan nada yang agak besar ya, karena memang sebagai orang Islam saya kira sama ya, Bung Yudi juga mungkin begitu. Ketika agama kita dilecehkan pasti sama. Saya bilang ini tidak bisa, harus berujung pidana ini. Ini tidak cocok ini kalau begini. Saya tanya ini keduanya, memang itu rekamannya ada di salah satu media TV malam itu merekam. Saya bilang, memang kalian berdua tidak pernah belajar mengaji. Kenapa bisa ayat-ayat dikasih begini? Dia bilang kami belajar Pak. Terus kenapa kau merubah-rubah arti seperti ini, melecehkan itu ayat? Dia bilang karena waktu anak-anak Pak, memang sering kan biasa-biasa begitu, main-main, dan ini jadi inspirasi kami untuk kemudian jadi konten. Akhirnya saya bilang, wah ini tidak bisa. Saya bacakanlah ayat di surah At-Taubah ayat 65-66 itu, yang intinya di situ bahwa ketika kalian tanya mereka kenapa kalian lakukan ini, mereka akan menjawab
kunna nahudu wa nal'abu, kami hanya main-main saja. Itu jawaban kalian sama. Tapi di ujung ayat itu Allah menyatakan mereka qad kafaru ba'da kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir. Sebenarnya kalian ini kalau dari sisi hukum Islam kalian sudah kafir. Harus salat taubat ini. Kenapa? Karena sudah kafir mempermainkan ayat. Akhirnya singkat cerita mereka minta kemudian permohonan maaf. Saya bilang, oke, tapi saya tidak mau permohonan maafnya itu tertulis. Saya mau dari hati kalian, saya tidak mau ada teks, betul-betul mau tergagap-gagap, mau lancar, itu urusan kalian. Akhirnya di video lah ya. Setelah selesai itu kemudian Pak Kasat mengatakan, bagaimana kalau dibuatkan surat pernyataan dengan bermaterai. Saya bilang oke, tapi tulis sendiri. Jangan dipandu. Buat sendiri bermaterai, menyatakan tidak akan mengulangi lagi dan seterusnya bla bla bla. Itu ada dokumennya di reskrim. Karena sudah menjelang sahur. Hanya di akhir video itu yang mungkin tidak beredar ini videonya, saya sampaikan bahwa oke, ini tidak selesai sampai di sini. Tapi kami tulis di media online Bu Yudi, ada bahwa di berita, ada di berita. Dan saya bilang tolong ini tetap dipantau dan kalian tetap menjadi bagian pemantauan dari Polsek Ujung Loi. Karena ini sudah hampir sahur, kita kembali dulu, nanti besok kita lihat. Karena kenapa? Pak Kasat Reskrim juga berharap ini ada pendalaman seperti apa pasal-pasalnya. Kenapa? Karena harus dipahami Bu Yudi. Saya juga bukan orang hukum walaupun saya doktor. Ternyata KUHP ini terkait dengan pelecehan agama ini, penistaan agama ini sudah berubah. Ada yang KUHP barunya dan itu mulai berlaku di 2 Januari 2026. Nah, itu yang kemudian banyak teman-teman saya lihat ini yang di posting itu yang pasal 156. Pasal yang kemarin nih Ustaz ya. Dan ternyata itu sudah dicabut dan berubah. Nah, inilah yang saya juga tidak tahu bagaimana itu ranahnya kepolisian untuk menelaah itu. Hanya saya bilang oke, nanti kita tindak lanjuti, kita masing-masing pulang dulu. Apalagi Pak Desanya sudah mengatakan oke, saya juga akan membantu untuk membina. Saya bilang enggak, pokoknya besok harus lapor ke Polsek. Dan ternyata memang tadi melapor gitu, dan juga diberikan pembinaan agama oleh pihak KUA Ujung Loi. Oke, sampai di situ saya bilang besok, ternyata apa yang terjadi, wah ini sudah viral begitu Ustaz ya. Banyak di Facebook ditanggapi begitu, macam-macam dan segala macam. Akhirnya oke lah, kalau sudah terlanjur seperti ini, bahkan mungkin kita dibenturkan, dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal kami menganggap ini kan hanya meredam awal. Nah, silahkan tindak lanjutnya kalau ada, silahkan. Itu ranah kepolisian mengkaji, mendalami, menyidik. Apakah memang ada pasal yang bisa menjerat keduanya, silahkan. Karena ini tidak sama dengan pencurian, Bu Yudi. Beda kasusnya Ustaz ya. Kalau pencurian kan memang mau mengambil haknya orang untuk menjadi haknya, ditangkap tangan, ada saksinya, tahan. Ini susah ya. Beda kasusnya. Terkait video yang viral itu Ustaz, itu kapan mulai di-upload begitu hingga viral begitu Ustaz? Wah, saya kurang tahu Ustaz ya. Saya kurang tahu, tapi itu dikirim screenshot dan linknya dari teman-teman semuanya. Hanya kami menanggapi itu. Paling tidak malam itu karena kan tidak bisa langsung begini karena betul, ini bukan kasus perampokan yang langsung dihadang, ditangkap. Akhirnya paling tidak kami menanggapi dulu lah. Panggil dulu, klarifikasi dulu, karena tidak bisa langsung juga kita tahan. Jadi Pak Ustadz tidak mengira bahwa istilahnya ini akan seviral begini Pak Ustadz ya. Jadi tapi yang jelas harapan kami, karena sudah banyak teman-teman juga yang berkomentar, bagus lah itu. Itu menunjukkan bahwa kita ini punya kepedulian terhadap agama, itu bagus. Itu bagus sekali. Dan berharap kalau misalkan ada ormas atau lembaga Islam yang mau melapor ini secara resmi, bagus. Kami silakan gitu ya. Kami turut mendukung, menindaklanjuti apa yang telah kami lakukan. Karena dari pihak Dai Muda ini sudah melakukan langkah awal begitu ya. Itu sudah bagus. Dan maksudnya kalau ada yang besok ini mau melanjutkan dengan laporan resmi atas nama ormas lembaga lain, bagus. Silakan begitu saja. Silakan, nanti pihak kepolisian mengkaji, betul. menyidik seperti apa, silakan. Yang jelasnya Dai Muda dalam hal ini sudah menanggapi. Betul. Karena kami lebih senang langsung aksi begitulah. Betul. Daripada
omong-omong saja Ustaz. Dan kami tahu lah bahwa memang permohonan maaf ini tidak akan bisa menggugurkan hukum. Betul. Dalam kami tahu pasti itu, dan memang dalam darah daging saya mendidih itu melihat video itu, kurang ajar betul. Biasa, ya. Bahkan saya tanya Pak Kasat, andaikan Anda bukan polisi, hanya sebagai warga biasa seperti kami, bagaimana perasaan? Sama Ustaz. Oke. Ketiga agama kita tapi kembali lagi negara kita ini negara hukum. Negara hukum, betul sekali. Nah, itu seperti itu Bu. Jadi kita menghormati prosesnya lah. Iya. Dari hasil klarifikasi Ustaz di Polres bersama dengan kedua pelaku, apa yang didapati malam itu? Itu yang kita dapati, bahwa memang mereka mengaku bahwa dilakukan dalam kondisi memang ya, kalau bilang sadar. Tapi memang niatnya untuk konten. Iya. Ya. Sementara harus juga dipetakan, sekali lagi saya bukan orang hukum. Ini memang niat konten, memang ada pelecehan, tetapi unsur di dalamnya itu berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Ya, kan saya kasih gambaran Bu Yudi. Kalau misalkan contoh ya, apakah memang kalau di penjara ini memberikan efek jerah? Saya ini pencerah sama di lapas. Betul ya. Berapa banyak orang di dalam yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Itu artinya. Jadi kalau saya lebih banyak menyentuh ke hati. Makanya saya sampaikan bahwa ini pembelajaran, jangan sampai kemudian terjadi lagi. Kalaupun ternyata besok lusa ada hukum yang menjerat kalian, maka itu urusan kalian. Iya, seperti itu Ustaz ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Dai Muda Bulukumba, bahwa dalam hal ini Dai Muda sudah mengambil sikap, yaitu dengan menggiring yang viral ini sampai ke Polres, ya. Iya, betul. Ya, dan tentunya sudah ditemukan kedua belah pihak, dan adapun selanjutnya itu silakan untuk ormas yang lain untuk. Bahkan lebih dari itu Bu. Jadi awalnya itu mereka mintanya di Polsek. Saya bilang enggak. Harus di Polres. Dan itu tengah malam. Setelah di Polres, tanggapan terkait respon dari masyarakat agar pelaku ditersangkakan untuk efek jerah. Itu kembali lagi bukan ranah kami Bu Yudi. Kami sesuai dengan ajaran Islam bahwa sampaikanlah seperti ini, dan kembali lagi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kami menerima maafnya, tapi kalaupun ada proses hukum selanjutnya, kita hormati itu. Kita hormati itu. Jadi kami tadi sudah sampaikan di awal, besok rencana mau tindak lanjuti, hari ini masuknya tapi ternyata sudah sudah viral duluan Ustaz ya. Sudah viral duluan. Banyak sekali orang-orang yang ternyata hebat dalam persoalan ini. Saya melihat di beberapa media sosial Ustaz. Ternyata bukan satu saja video. Bahkan sebelumnya ada video yang juga menyentuh agama begitu Ustaz. Dan itu bisa menjadi barang bukti penguat ya. Itu bagus lah, karena makanya saya juga tidak terlalu sepakat kalau misalkan akun itu diminta untuk langsung kan semalam itu ada permohonan dari pelaku, apakah kami menutup kami punya akun. Saya bilang jangan dulu, kalian harus tanggung jawab dulu. Ini yang postingan malam ini harus kalian posting. Makanya jangan dihapus. Dan ternyata ditelusuri memang ada video yang serupa. Ada video yang serupa saja. Dan itu bisa jadi bahan bukti. Jadi kami sangat berharap dari teman-teman, para ormas, para tokoh-tokoh agama, silakan bagus. Kajian-kajian hukumnya juga mungkin perlu diberikan masukan dari orang-orang yang paham hukum ya. Begitu ya. Apakah masuk ke bab pelecehan agama atau undang-undang ITE. Nah, itu salah satunya kan. Tapi saya tidak tahu di situ Bu, jadi tidak paham ya. Terkait dengan tindak lanjutnya Ustaz setelah malam itu, kira-kira dari pihak Majelis Dai Muda seperti apa yang menanggapi kasus ini? Apakah akan dilanjutkan atau bagaimana Pak Ustaz? Sejujurnya memang kami sudah sampaikan tadi, berharap kami lanjutkan itu. Tetapi itu tadi pihak Polres juga butuh mengkaji ini, masuknya di mana, pasalnya apa dan seterusnya. Kemudian berikutnya juga banyak pertimbangan karena sudah tengah malam. Kami bilang oke lah, besok kita lanjutkan, kita lihat dulu. Dan itu sementara besok kalian tidak boleh merasa aman, tetap melapor ke Polsek Ujulloe. Tapi sampai di situ sudah sudah menyala. Tapi artinya di benaknya Pak Ustadz ini, apakah memang kasus ini akan seviral itu atau bagaimana Pak Ustadz? Saya tidak membayangkan itu, Yudi. Saya tidak membayangkan itu.
tapi ya namanya media sosial kita tidak tahu ya. Ya kadang-kadang hal yang kita tidak anggap viral ternyata viral. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi baguslah, sekali lagi bagus. Ini patut diapresiasi, masyarakat kita sangat tanggap kalau persoalan-persoalan agama. Tapi saya berharap ini tidak memecah belah kita ya. Ya, jangan sampai 1-2 pelaku lalu kita baku gontok-gontokan sesama umat Islam. Terlebih ini bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan bulan penuh maghfirah. Tapi kalau Ustadz melihat sendiri rekaman dari video yang viral itu tadi, apakah memang ada unsur kesengajaan atau sekedar konten-konten saja, Ustadz? Bagaimana? Kalau melihat dari cara berbahasa pelaku, sepertinya memang hanya sebatas konten saja ya. Dan tetapi demi Allah, saya sudah sampaikan, chatnya masih ada ke pihak petinggi pejabat utama Polres yang saya hubungi bahwa saya mau ini harus dipenjarakan. Tapi saya diingatkan, Ustadz, mohon maaf, kami orang hukum. Kalau agama sudah mungkin dinistakan, tapi kami dulu perlu kaji. Betul. Tidak bisa langsung kami. Jadi pihak polisi tidak serta-merta harus memenjarakan begitu. Borgol begitu. Itu jangan sampai jadi blunder, Ustaz. Ya, kami langsung tersangkakan, nanti dibaleki kami. Karena pada saat seseorang ditersangkakan itu secara otomatis apa bahasa itu ya polisi ya, dicabut hak asasinya. Iya. Karena kan polisi juga melihat bahwa istilahnya apakah memang ini ada pasal yang dilanggar atau kayak begitu. Ustaz, apalagi mendengar tadi bahwa kasus pelecehan agama ini pasalnya ada yang berubah, Ustaz ya? Ada yang berubah. Dan ini adalah mungkin juga yang menjadi persoalan problematika di Indonesia, termasuk di aparat penegak hukum kita, sehingga kasus yang sama di beberapa daerah di Indonesia, coba kita buka di Google, banyak itu kan. Banyak, betul. Tapi kan tidak tahu berakhir sampai di mana ini. Kemarin, Ustaz, pelecehan agama yang yang dialami oleh Ahok. Itu kan artinya kena pasal, Ustaz. Iya, kena pasal. Banyak yang mengait-ngaitkan katanya kalau sampai tidak dipenjara berarti beda Pak Ustaz dengan si Ahok begitu, Ustaz. Masalahnya pasalnya ini menurut kepolisian sudah dicabut dan diganti. Jadi itu juga saya tidak mengerti. Ya silahkan berkomunikasi dengan Polres, dan saya tadi komunikasi sama Pak Kasareskrim, dia bilang kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kemudian melapor secara resmi. Artinya tidak hanya ngomong di medsos ya. Silahkan laporkan. Kalau perlu bantuan tambahan personil dari kami, kami siap untuk itu. Karena kan banyak mengiring-ngiring, Ustaz, bahwa istilahnya jangan sampai ini dipermainkan oleh Pak Ustadz dan juga Pak Desa ini. Jangan sampai ada apa dengan Pak Desa dan kenapa tidak dipenjarakan katanya begitu. Iya. Bagus lah itu ada saksi-saksi dari Pak Desanya yang melihat. Ya, bagus itu supaya diperkuat termasuk postingan-postingan serupa. Nah itu juga bagus. Betul, iya. Karena kan tiba-tiba begitu viral, Ustaz, enggak butuh berapa jam setelah kasus itu masuk ke Polres, tiba-tiba di media sosial di Bulukumba, luar biasa. Penjarakan. Pokoknya banyak menyamakan ini kasusnya dengan si Ahok kemarin itu, Ustaz. Dengan dilecehkan surat apa? Al-Maidah kalau tidak salah ya. Al-Maidah. Dan kalau kajian primitif ya, kajian saya yang awam tentang hukum itu kan mungkin ada tendensi politiknya. Tapi mengaitkan ini, Pak Ustadz, Pak Ahok dengan si dua perempuan ini. Kami sudah sampaikan itu. Bahkan saya screenshot itu dari hasil Google yang dikirim teman-teman. Saya kirim ke polisian, dia bilang ini sudah tidak dicabut pasalnya, Ustaz. 156A dan berganti. Maka saya bilang oke lah, silahkan, itu ranah Anda. Pasal 300 silahkan dipelajari, dicari-cari. Silahkan. Tapi bagaimana semisal Pak Ustadz ketika selain dari Dai Muda ada beberapa ormas yang ikut geram dengan kasus ini dan melaporkan? Bagus sekali. Semakin banyak semakin kuat. Semakin kuat untuk kemudian kita sama-sama belajar hukum. Belajar hukum, apalagi memang ini hukum yang kuhab baru. Betul. Cenderung baru, makanya kepolisian juga minta waktu untuk mengkaji ini karena baru berlaku. Iya, karena kan kita melihat kemarin bahwa istilahnya ketika ada beberapa kasus pelecehan agama begitu, Pak Ustadz, dan semuanya dipenjara, Pak Ustadz. Katanya baru kali ini ada pelecehan agama yang dibebaskan begitu. Kalau data yang saya dapat sih tidak semua. Tidak semua, Ustadz ya. Banyak yang berujung di ini karena mungkin dari masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Memahami dan memaafkan, oke. Tapi kalau di sini kita mau memperkuat karena dasarnya kita ada perda keagamaan, why not, silahkan. Kami mendukung dari dulu kok.
dai muda sangat gencar dalam persoalan-persoalan seperti ini. Tapi sekali lagi menyimpulkan Bu Yudi, bahwa langkah kami itu adalah untuk meredam dulu. Meredam dulu. Jangan sampai dibilang, kenapa tidak ada yang bergerak bergerak, sudah betul. Seperti ini tidak ada bergerak. Pas kami sudah melakukan gerakan minimal minta maaf dulu dan didata, loh. Seperti itu Bu Yudi. Tiba-tiba ada yang ini Ustaz ya. Iya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya terkait dengan isu yang saat ini beredar, tentunya dari pihak Majelis Dai Muda dalam hal ini sudah menyikapi, dan untuk selanjutnya ini terserah dari pihak kepolisian Ustaz ya, bagaimana melihat kira-kira apa pelanggaran atau pasal-pasal yang dilanggar begitu. Betul. Itu sangat bagus. Iya, baik. Dan untuk saat ini Ustadz banyak mengatakan bahwa wah ini kalau kasus begini katanya Dai Muda yang jagonya begitu. Justru karena bahasa itulah sehingga kami bergerak cepat untuk cepat mengkanter ini, mengklarifikasi ini, panggil ini. Kalau kami mau ogah-ogah ngapain juga? Betul. Ya ngapain juga. Tapi kan tidak bisa juga kami langsung buat laporan resmi karena jujur ini Bu Yudi baru sebatas lisan. Kami minta untuk dihadirkan. Nah, jadi setelah dihadirkan minta klarifikasi karena tidak bisa dong masa langsung orang diborgol tanpa diklarifikasi dulu. Kalau dia minta maaf, oke kita terima, Islam itu Islam agama pemaaf. Tapi kalau misalkan hukumnya mau berlanjut, ya itu lagi tadi kembali ke aparat. Apakah kemudian mau menerima atau gimana? Dan ternyata mau. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa istilahnya ini lebih parah dengan apa yang dilakukan oleh bencong yang gerak jalan Ustaz. Banyak yang membanding-bandingkan begitu. Baik Pak Ustadz, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana tindak lanjut dari kasus ini Pak Ustadz? Tindak lanjutnya itu tadi kami sangat berharap teman-teman yang merasa kurang puas dengan apa yang telah kami lakukan, silahkan dibuat laporan resminya atas nama individu atau atas nama ormas atau lembaga. Dan itu kita saling mendukung. Untuk apa? Bukan untuk menjatuhkan ya, tapi memberi efek jerah. Yang kedua, pembelajaran kepada orang-orang luar dan generasi kita di masa datang untuk tidak seenaknya saja menggunakan konten-konten agama untuk meraih cuang dari media sosial itu. Saya kira itu niat itu teman-teman bagus. Iya bagus ya. Oke, baik Pak Ustadz. Untuk yang pertanyaan paling terakhir, kira-kira harapan dari sebagai ketua